Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini penting kiranya saya memperkenalkan nama saya Ahmad Hamdi, Magister Hukum Islam, salah satu dosen program studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pelaksanaan pendidikan dan pengajaran melalui materi yang saya ampu, yakni materi usul fikih. Materi usul fikih merupakan salah satu materi penting dan wajib pada program studi S1 Ekonomi Syariah dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai metodologi istinbatul ahkam, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum fikih saja, akan tetapi mahasiswa mulai diperkenalkan dengan proses nalar penggalian terhadap hukum itu, yakni dengan mempelajari materi usul fikih. Keberadaan materi usul fikih ini itu sangat strategis karena menjadi fondasi bagi mahasiswa yang mempelajari berbagai ilmu kuliah lanjutan seperti ekonomi syariah misalnya, muamalah misalnya, serta hal yang berhubungan dengan fatwa MUI dan seterusnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mulai diperkenalkan tentang apa itu fikih tentunya, apa itu usul fikih, apa itu kaidah fikih. Itu mula-mula diperkenalkan kepada mahasiswa tentang definisi masing-masing. Kemudian yang kedua, mahasiswa mulai juga diajak berbicara tentang mengenal lebih dalam tentang sejarah usul fikih, kapan usul fikih itu muncul dan siapakah tokoh usul fikih yang masyhur, katakanlah begitu, dan siapakah tokoh yang melakukan kodifikasi pertama pada disiplin ilmu ini. Itu. Kemudian berikutnya mahasiswa juga kita perkenalkan tentang posisi hukum usul fikih di dalam sebagai media dalam memahami Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu kita ajak lebih serius di situ. Kemudian lalu kita praktekkan misalnya tentang produk dari usul fikih, bahwa misalnya tentang larangan memukul orang tua, itu tentu tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah misalnya secara sharih, secara tegas tentang larangan itu secara lafzi.
Larangan ini tentu kita peroleh melalui pendekatan usul fikih. Melalui pendekatan usul fikih, misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Larangan memukul itu dianalogikan kepada perkara yang lebih rendah, bahkan ya, yang yakni mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Ini sudah dalam Al-Quran ini dinyatakan sebagai sebuah larangan. Maka memukul tentu adalah hal yang lebih parah dari sekedar mengucapkan Ini pendekatannya metode aulawi, metode aulawi. Mengucapkan saja itu tidak boleh, apalagi sampai memukul dan seterusnya. Antara mengucapkan dan memukul sama-sama memiliki hal kesamaan. Apa itu? Tekanannya itu pada idza. Jadi tindakan apapun yang dapat menyebabkan orang tua sakit, yang dapat menyakiti orang tua, apapun itu, baik dalam berupa ucapan maupun tindakan, maka itu hukumnya haram. Nah, itu kita perkenalkan bahwa dalil yang digunakan pendekatan ini diperoleh melalui apa? Melalui usul fikih, sehingga mahasiswa mulai tertarik untuk belajar usul fikih. Itu misalnya dalam bagian-bagian materi yakni pembahasan soal qiyas, di situ soal qiyas. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student constraint learning, ya, student constraint learning. Kemudian dalam sistemnya, dalam sistem pembelajaran kami menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Melalui delivery ini kita menjelaskan dalam bentuk ceramah misalnya tentang materi-materi ajar kami. Ya. Kemudian ya, baik itu melalui metode pembelajaran seperti metode ceramah, atau mungkin kita menggunakan media PowerPoint misalnya, dan lain-lain. Selanjutnya kita kemudian giring mahasiswa masuk pada interaction. Dalam interaction ini kita sudah mulai mencoba melakukan interview untuk penajaman pemahaman tadi itu. Kita coba mahasiswa itu menjelaskan ulang tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan itu, ya. Kemudian juga kita mengulas singkat tentang materi-materi yang kita sampaikan itu. Selanjutnya pada tahapan asesmen baru kemudian mahasiswa mulai diberikan beban tugas, misalnya membuat makalah tentang materi-materi ini dan mempresentasikan makalah yang mereka kerjakan itu kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, capaian pembelajaran materi usul fikih ini dapat kita ukur melalui 4 aspek. Ya, kita dapat melihat aspek sikap, seperti apa sikap mereka sebelum dan sesudah mempelajari materi ini. Diharapkan setelah mereka paham tentang materi ini, maka diharapkan tidak hanya mengerti secara lafziyah, secara teori, akan tetapi menjadi pribadi yang taat terhadap hukum tersebut. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan aspek pengetahuan. Diharapkan setelah belajar ini wawasan mereka terhadap materi usul fikih semakin bertambah dan semakin berkembang. Kemudian yang ketiga, melalui aspek keterampilan umum serta keterampilan yang terakhir, keterampilan khusus. Nah, referensi untuk materi usul fikih ini sangat-sangat banyak sekali.
sangat-sangat banyak sekali. Kalau misalnya kita mau mempelajari, ya misalnya dari materi sederhana dari mulai yang kecil itu warokot misalnya, kemudian pada lubul usul misalnya, kemudian jamul jawabi misalnya, usul fikih Islami karya Syekh Wahbah misalnya, atau misalnya Abdul Wahab Khalaf, atau misalnya usul fikihnya Abu Zahra. Namun yang pasti bahwa referensi untuk materi usul fikih ini sangat-sangat kaya, tidak mungkin kekurangan soal itu. Ya. Adapun mengukur penilaian, ya, dari aspek ini komponen penilaian yang kami lakukan untuk menilai seberapa jauh mereka dapat menangkap dan memahami materi ini, maka kami melalui beberapa tahapan. Ya, pertama tahapan tugas dalam hal ini melalui presentasi misalnya, ya, bobot ini cukup tinggi. Mahasiswa ketika mampu mempresentasikan materi-materi ini dengan baik, maka mereka mendapatkan bobot 60%, sedangkan penilaian juga dapat dilakukan dengan misalnya ujian tengah semester, bobot ini relatif lebih kecil, yakni 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, yakni bobotnya 20% sehingga mencapai 100%. Melalui delivery, interaction, dan asesmen ini diharapkan, ya, pembelajaran ini dapat, ya, berjalan aktif, kolaboratif, inovatif, dan agresif tentunya dari pihak mahasiswa, ya, pihak mahasiswa. Itu barangkali mungkin itu sekilas tentang perencanaan pembelajaran yang kami lakukan di dalam materi usul fikih ini. Saya berharap mudah-mudahan pembelajaran di perkuliahan ini dapat memicu mereka, para mahasiswa, untuk lebih semangat belajar, bukan hanya di dalam kampus tetapi juga di luar kampus, dengan banyak mengaji kepada para alim dan para kiai. Itu mungkin, semoga pembelajaran ini dan pengenalan ini bermanfaat dan barokah. Hadalah wa iyyakum ila ma fi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mengampu materi usul fikih. Usul fikih ini terdiri dari dua komponen bahasa, yakni dari kata usul dan juga fikih, yang masing-masing memiliki pengertian. Dilihat dari sisi lafaz, usul fikih ini pertama misalnya terdiri dari kata al-usul, usul. Lafaz usul ini berasal dari bentuk tunggal aslu, ya, aslu, lalu menjadi usul jamak. Kemudian kata kedua adalah lafaz al-fiqhu, berarti usulul fiqhi. Lafaz usul itu adalah bentuk jamak dari kata usul, dari jamak lafaz aslun. Apa makna aslun itu? Al-aslu itu buat dalil. Al-aslu itu adalah dalil. Sedangkan definisi dalil atau aslun adalah ma yubna alaihi asy-syai'. Ma yubna alaihi asy-syai'. Paham ya? Jadi tadi definisi al-aslu itu adalah ma yubna alaihi asy-syai'. Kerap kali lafaz al-aslu itu diartikan sebagai pondasi. Kenapa disebut
disebut pondasi karena bina alaihi asyai itu berarti segala sesuatu yang dibangun di atasnya. Sesuatu yang di bawah itu namanya disebut al-aslu namanya ya, sebagai dasar bangunan, sedangkan yang di atasnya itu adalah bina bangunan itu sendiri. Nah, posisi usul fikih adalah ilmu yang paling mendasar, ilmu yang paling mendasar, dalil dalam hal ini. Sedangkan definisi fikih secara istilah, secara bahasa fikih itu al-fahmu, ya, al-fahmu, yakni maka berdasarkan definisi ilmu, definisi ini, maka tentu orientasi dan kajian dalam fikih dan usul fikih itu berbeda. Pembahasan dalam fikih tentu lebih mengarah kepada dalil, berarti ma'rifatul adillah, ya, ma'rifatul adillah, memahami kepada dalil. Sedangkan fikih itu adalah al-mutasabbat, itu produk, hasil dari kajian usuli, ulama usuli, para pakar usul dalam istilah usul fikih, dalam fikih ini itu familiar dengan sebutan usuli, sedangkan para pakar bidang fikih itu disebut faqih, sehingga ada usuli, ada faqih. Usuli itu berarti ulama ahli usul, sedangkan faqih itu ulama ahli fikih. Ulama usuli langsung mengkaji hukum berdasarkan sumber aslinya, melakukan klasifikasi itu. Maka ending daripada usul fikih itu adalah al-usul ilal ahkam, bagaimana bisa menggapai hukum melalui dalil itu. Sedangkan ulama-ulama fikih itu adalah menerima dari hasil kajian ulama-ulama usul itu. Misalnya begini, taruhlah misalnya Al-Quran itu kan usulnya macam-macam. Ada yang berhubungan dengan hukum, ada yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan akhlak dan seterusnya. Maka ulama melakukan verifikasi tentang ayat dulu, ayat yang berkenaan dengan hukum, ayat yang berhubungan dengan amal. Terus lalu muncul ketika diverifikasi untuk lafaz-lafaz yang bermakna perintah, dikelompokkan. Ini makna yang berhubungan dengan perintah, ini yang berhubungan dengan makna larangan. Lalu diteliti makna asal daripada perintah itu apa? Sehingga muncul kemudian satu kaidah usul yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujud. Semua ungkapan yang bernada amar, perintah, itu pasti makna asalnya itu adalah mengarah kepada wajib untuk dilakukan. Sebaliknya, semua ungkapan yang memiliki makna larangan, yang menunjukkan makna larangan, itu pasti di situ haram untuk dilakukan. Nah, kemudian eksternya, apakah semua lafaz-lafaz yang kemudian menunjukkan perintah secara kenyataan lalu pasti lalu haram dilakukan atau wajib dilakukan kalau perintah, lalu yang larangan lalu haram dilakukan? Ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Nah, eksternya itu tidak selalu sesuatu yang menunjukkan perintah itu lalu wajib dilakukan, pun begitu juga sebaliknya, tidak selalu lafaz-lafaz yang menunjukkan larangan itu lalu haram dilakukan. Ya sama seperti orang-orang tua kita misalnya saat kemudian lalu bilang sama anaknya yang masih bocah itu misalnya, ya
Jangan pergi, jangan kau makan. Padahal sifatnya di situ kalau dimakan tidak baik. Misalnya makan mie. Lalu orang tuanya mencegah kepada anaknya, jangan makan mie itu. Pertanyaannya sekarang, apakah lalu makan mie itu haram? Tidak kan? Tidak. Tetapi walaupun misalnya tidak haram, tapi paling tidak bahwa makan mie secara kontinu terus-terusan ini tidak baik. Kemudian dalam pembahasan usuli itu ada pembahasan yang berhubungan dengan lafaz, ada pembahasan yang berhubungan dengan makna dalam hal ini. Dengan makna. Ada pembahasan yang berkenaan dengan lafaz, ada pembahasan yang berhubungan dengan makna. Ini penting sekali. Ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Misalnya ya. Misalnya tentang dalam fikih kewajiban membasuh wajah saat kita wudhu. Dalilnya kan ada fausimu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya. Fausimu basuhlah wujuhakum kepada wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan kalian ilal marafiqi, ya, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kita perhatikan lafaz fausilu wujuhakum. Anggota yang wajib dibasuh itu adalah salah satunya yang pertama adalah wajah. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan wajah? Nah, di situ tentu kita mesti harus memahami yang disebut wajah itu mana. Lalu kemudian masukkan di situ ta'rif al-wajhu dari sisi ardhon, lebarnya, kemudian lalu tulan, panjang. Ketika misalnya ada kriteria panjang dan lebar, misalnya lebar dari bagian telinga satu ke bagian telinga yang kiri, sedangkan tulang itu dari tempat tumbuh dan rambut bagian atas hingga tulang dagu, maka berarti di luar itu bukanlah termasuk bagian dari wajah, sekalipun ada di permukaan seperti misalnya telinga, maka berarti telinga tidak wajib dibasuh. Karena sebutan di sana adalah wajah. Begitu juga wamsahun wa aydiyakum, tangan. Tangan ini, bahasa tangan ini untuk di situ ada muqayyad. Basuhlah wa aydiyakum, dan basuhlah kedua tangan. Dalam ayat ini tidak menyebutkan berhenti pada wa aydiyakum saja, tetapi ada bahasa ilal marafiq. Padahal tangan yang dimaksud dengan tangan dari ujung jari hingga lengan bagian atas sampai batas bahu, ini disebut tangan kan? Disebut tangan. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh bagian tangan ini dibasuh? Oh tidak. Ada muqayyad, ya. Makanya kan penyebutannya mutlak tapi muqayyad di sini. Oh, tangan itu dibasuh dari ilal marafiq sampai dua siku. Berarti yang wajib dibasuh hanya dari ini, tidak keseluruhan, tetapi sampai siku. Gitu loh. Begitu juga penyebutan Ka'bah, dua kaki. Karena yang disebut dengan kaki dari jari ujung jari hingga pangkal paha itu disebut bagian kaki. Apakah lalu wajib disebut dibasuh semua? Tidak. Al-Quran tidak begitu. Nah, memahami Al-Quran dengan seperti ini itu luar biasa, sehingga menjadi dalil hukum bahwa batasan membasuh tangan dari bagian ini sampai segini, dari bagian ini sampai segini, itu diperoleh dari mana? Berdasarkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, dan harus memahami ya konteksnya juga ini. Dari pembahasan sekilas tentang usul fikih dari tadi, saya rasa kalian pasti ada
penasaran, mungkin kalian pernah mendengar, belajar, sekira sampai tak paham. Disilakan saya kasih kesempatan sebagian di antara kalian untuk bertanya. Saya Bapak. Baik, silakan. Saya pernah mendengar dan membaca penjelasan tentang AM. Tolong jelaskan kepada kami AM itu apa dan bagaimana aplikasinya di dalam hukum. Baik. Tentang AM, memahami lafaz AM ini penting. Karena kalau tidak memahami ciri-ciri AM, ya, memahami lafaz-lafaz AM itu tentu melalui ciri-ciri. Apakah lafaz ini termasuk kategori AM atau tidak? Termasuk di antara ciri-ciri dalam lafaz AM itu, misalnya ada menggunakan isim mausul misalnya, atau misalnya lafaz-lafaz yang di situ menunjukkan isim ma'rifat, tetapi ma'rifatnya itu dengan al misalnya, atau dimudhofkan kepada isim ma'rifat atau dimudhofkan kepada isim dhamir, maka di situ memiliki konsekuensi an atau menunjukkan makna kullun, maka itu an. Ada istilah dalam fikih usul fikih itu, ada istilah am, ada istilah khos. Ini harus paham. Katakan misalnya dalam contoh ayat Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Mana kalimat ini yang menunjukkan lafaz amma pada lafaz fankihu ma. Amma ini kategorinya disebut isim mausul yang mushtarak namanya. Ayatnya bilang nikahilah wanita-wanita yang mau sama kamu. Ketika lafaz ini misalnya difahami, misalnya hukum hanya berdasarkan ungkapan umum ini, maka ini liar, maka ini liar. Orang laki-laki akan menikahi siapa saja dari wanita-wanita yang suka sama dia, sekalipun dia mahramnya, ya kan? Sekalipun dia mahramnya, karena ungkapannya kan umum. Nikahilah wanita-wanita yang suka sama kamu, mau sama kamu. Pokoknya ada wanita suka sama kamu, maka boleh dinikahi. Ini berdasarkan ayat ini. Wah, kacau ini. Ini namanya konsekuensi orang yang tidak paham tentang am dan khos. Oleh karena itu, ketika kita mendapati ayat seperti itu, maka harus dibaca. Apakah lafaz ini sudah ditaksis atau tidak? Maka dicari ayatnya. Oh, ternyata ayat ini ada berdiri dengan sejajar ayat yang mentaksis, ya kan? Apa itu ayatnya? Ayatnya yang lain mengatakan, dalam ayat Al-Quran yang lain Allah menyatakan hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum, ya, wa banatul akhi wa ummahatun nisaikum, ya, dan seterusnya. Nah, maka dua ayat ini diberdirikan secara sejajar. Oh, kalau begitu yang dimaksud ayat fankihu ma taba lakum ini berarti silakan kau nikahi wanita-wanita yang suka sama kamu, asal jangan yang ini, gitu ya. Asal jangan ibumu, asal jangan adikmu kandungmu, asal jangan kakak kandungmu, asal jangan bibimu, asal jangan perempuan yang menyusuimu, dan seterusnya. Nah, begitu, ya, itu. Ini namanya disebut lafaz ini yang pertama fankihu ma taba lakum min nisa'i, ini disebut am dari sisi lafaznya, tetapi maksus dari makna. Oke, paham ya? Dari apa yang telah kami jelaskan? Ya. Gimana kesan kalian belajar tentang usul fikih ini? Asik apa tidak? Asik. Karena belajar melalui sumber asal
Sampai semoga apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita akan berjumpa kembali di hari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.